Sahabat Jempol dimanapun Anda berada, jumpa kembali di channel Jempol Sambal Pedas. Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemutusan hubungan kerja PHK sepihak masih seringkali terjadi, termasuk yang dialami karyawan PG Semboro PTP Nusantara 11. Dampak dari ketidakjelasan pemutusan hubungan kerja itu, sekitar 40 orang mantan karyawan PG Semboro mengeluhkan uang gaji pensiunnya yang belum dibayar. Mari kita ikuti penuturan dua mantan pegawai PG Semboro berikut ini. Bisa dijelaskan Pak terkait keluhan Bapak di PG Semboro? Ya, siap. Saya di PG Semboro saat itu di keuangan, di bagian keuangan. Setelah keuangan, saya jadi ketua SBI. Setelah itu jadi ketua SBI karena saya dianggap berlawanan sama pimpinan. Saya dipindah ke Satpam. Dipindah di Satpam. Kebetulan di anggota Satpam itu ada namanya Pak Suki. Pak Suki itu pinjam uang ke saya 600. Pinjam uang 600. Setelah itu untuk apa Pak Suki? Untuk selamatan adiknya. Setelah itu saya kalau Pak Suki pinjam uang ke saya 600, saya tidak punya seperti itu. Setelah itu kalau uang sekian itu ke bank Pak. Itu saya. Terus kemudian Pak Suki menunjukkan BPKB Tornado 95 sepeda motor. Kemudian sepeda motor itu BPKB-nya saya bawa ke Bank Pak To. Saat itu direkturnya Pak Yusa, pimpinan BPR Pak To. Kemudian saya bawa ke sana, dapatlah uang 1,5 juta. Setelah dapat uang 1,5 juta, itu saya kembali ke Pak Suki untuk saya tunjukkan karena kebutuhan Pak Suki itu, karena Pak Suki itu membutuhkan hanya 600, akhirnya saya juga paruan, istilahnya saya juga membayar, Pak Suki membayar, akhirnya kita membayar ke sana, saya yang membayar atas nama saya Pak. Kemudian Pak Suki disaksikan saat memberikan BPKB itu disaksikan oleh Pak Mujianto, Satpam, anggota Satpam juga di pos 2. Setelah itu saya dipanggil oleh Kepala Keamanan karena saya dipanggil karena saya dipanggil masalah saya nuntut haknya Satpam, lemburannya Satpam 81 orang. Saat itu akhirnya dibayar Pak, dibayar, cuman ada seorang ketua SP Bud yang membantu perusahaan, dia tidak neken. Kemudian saya pergi, karyawan 1 termasuk, itu saya suruh neken, akhirnya diteken Pak. Diteken akhirnya terbayar. Dianggapnya saya ini membuat masalah terus ke PG. Padahal saya sebenarnya minta haknya teman-teman sebagai sesama Satpam anggota. Kemudian saya akhirnya timbullah rekayasa. Jadi Bang Pak To, kepalanya, manajernya Pak Yusa, terus Pak Suki, Pak Suprayitno, jelas diperintah oleh ADM namanya Patono. Karena pada saat itu saya waktu apel ada surat panggilan kepolisian untuk ditahan, dipanggil dulu, kemudian dilanjutkan tahanan, nggak boleh pulang, saya ditahan dulu. Pada saat itu Kapolseknya Imam Sunarno namanya. Setelah itu
penyidikan oleh yang penyidiknya namanya Pak Kaprawi. Penyidiknya Pak Kaprawi kemudian nyidik saya, kemudian di situ saya ditanya bukti angsuran. Oh, saya menunjukkan bukti angsuran saat itu karena saya akan pinjam. Dia akhirnya ada saksi nanti belum dipanggil nanti. Setelah itu saya dididik, disaksikan oleh Bu Jatun saat saya ditodong pistol sama Sunarno. Terus saya tunjukkan, suruh masukkan di tas, tidak boleh dikeluarkan bukti angsuran. Kemudian terus saya berlanjut ditahan selama di situ ada termasuk penyiksaan bagi saya. Karena saya suruh merogoi tai di dalam WC sama polisi Tanggul. Itu di situ polisi Tanggul itu saya suruh pokoknya merogoi tai di WC. Terkait permasalahan di PG-nya sendiri aja Pak. Oh ya itu di PG terus lanjut terus akhirnya lah ya itu apa itu ke BPR, kemudian langsung saya dibawa ke ke Jember, ke Polsek ke bukan langsung ke tahanan, tidak di Polres, tidak melalui Polres, langsung dimasukkan ditahan di situ. Ada surat penahanan yang dibuat oleh Kecamatan Din. Ditahan di situ, sidang tidak ada putusan. Terus sama hakim, sama hakim ditanya saksi-saksi itu masing satu-satu. Pak Suki ditanya, mana BPKB-nya? Itu BPKB-nya dipinjam polisi, bilang itu. Ya, bagaimana barang bukti kok dipinjam polisi? Itu hakimnya Pak Johan Arifin. Kemudian saya sidang lagi. Pak Yusak, direktur bank juga ikut jadi saksi di sana. Pak Yusak juga dimarahi Pak, karena memberikan jaminan bukan yang akad kredit dengan alasan ada surat pernyataan saya tidak ada di tempat, melarikan diri. Padahal saya ditahan di Polsek Tanggul. Yang nahan ya termasuk Pak Yusak, karena Pak Yusak tahu. Itu kerjasama 3 orang itu. Kemudian saya selang berapa hari itu ada namanya Kepala Keamanan Suprayitno sama Munari memberikan surat, menyodorkan surat pensiun dini. Jadi pensiun dipercepat. Kemudian kalau kamu nanti menandatangani ini, kamu besok keluar. Tuh, karena saya surat apa Pak yang ya? Surat apa itu yang surat mau ditandatangani? Dari PG Semboro, ya. Iya. Itu disodorkan saya untuk pensiun dini, mengajukan pensiun dini. Jadi surat itu bukan buatan saya. Rekayasa. Iya, dari sana disodorkan saya untuk saya tanda tangani tapi di dalam tahanan saya. Kemudian di dalam tahanan itu siapa ya Pak yang meminta tanda tangan ke panjenengan selama di Kepala tahanan? Keamanan namanya Suprayitno sama wakilnya Munari, 2 orang. Sama memberi saya uang 50.000. Itu saya apal sekali. Terus kemudian selang 2 hari saya keluar, ada surat lepas dari kejaksaan. Begitu. Oke, pengacara silakan, ya kan? Pengacara silakan. Tapi kan tidak semua pengacara tidak bisa ya mengetahui ya. Ya apa sih undang-undang ketenagakerjaan? Seperti contoh, Pak Gusen harus diputus, ya kan? Keputusan hubungan kerja kan itu tahapannya Mas, nggak sesederhana itu sebetulnya, ya kan? Nah, jadi saya harapannya jadi tadi, karena di undang-undang kalau ternyata nanti Pak Gusen itu nggak bersalah,
itu harus direhabilitasi, dikembalikan nama baiknya. Dia harus dibayar penuh mulai saat di PHK itu. Saat itu harus dibayar penuh, itu undang-undang itu. Nggak asal dianu itu. Untuk jumlah pensiunan Pak yang belum terbayar? Pensiunan yang belum terbayar itu yang tinggal 50% itu ada 40-an orang ya. 40 orang Itu nilai uangnya 660 sekitar itu. Sekitar itu. Ada uangnya. daftarnya. Tuh. Nah, Belum ada realisasi dari belum. Kemarin kita sempat ketemu ya. Kita ada pertemuan dengan PG, Ujung PG, cuman di ruangannya PG itu dia beralasan dia sudah punya aturan sendiri baku yang jadi pegangannya dia itu adalah PKB, perjanjian kerja bersama, itu yang dipegang dia, yang mana kalau mau mendapatkan uang ini 50%-nya itu harus sebelum menyerahkan kunci rumah itu nggak bisa dikeluarkan. Itu yang jadi alasan. Padahal di Semboro sendiri banyak yang nggak keluar dari di rumah, apalagi di PG Jatiroto yang seatap PTPN 11 di rumah. ya, maksudnya yang nempatin perumahan. Perumahan iya. Tapi di 100% Pak. Tapi dibayar penuh. Hanya Semboro ini. Semboro ini yang tenang. Nah, itu Mas, itu. Jadi harapannya teman-teman ini supaya terbayarkan, sisa itu dibayar. Terus Pak Kusen dikembalikan lagi nama baiknya, dia bekerja seperti semula, dihitung. Kalau nanti 2021 ya, itu pensiun ya, perhitungannya sampai ke situ dia. Dan di undang-undangnya seperti itu. Iya. Itu. Jadi pemutusan hubungan kerja tidak sederhana Mas kalau kita ngikuti aturan ketenagakerjaan. Ya kan? Harus ada izin dari pegawai. Pegawai itu adalah Disnaker. Ya, itu masuk ke PHI nanti. Penilaian hubungan industrial. Ya kan? Nah, sederhana itu sebetulnya. Nah, belum lagi yaitu tadi apa itu rekayasa. Ya contoh Pak Kusen di tahanan. Sedangkan si 1K ini bilang Pak Kusen tidak ada di tempat, ada suratnya di tempat, di mana apa itu rumahnya tidak tahuan. Nah, padahal Pak Kusen ditahan, ya kan? Nah itulah. Jadi ini bentuk-bentuk Mas, apa itu kalau saya menilainya dari pabrik gula ini nggak mau kalau sampai ada serikat buruh di situ. Yang saya tahu tangkap situ. Satu itu. Lah si Satuki ya. Pak Tuki. Pak Suki Pak. Enggak, Pak Suki. Lah, Pak Suki itu kepalanya dia. Bukan Pak, anggota sama. Loh, Pak Suprayitno. Nah, Pak Suprayitno itu kepalanya dia. Ino mengeluarkan besi 5 ton dipegang sama dia. Pernah. Tidak diberhentikan. Iya kan? Nah, ini banyak jasanya Mas. Nanti tak buka di DPR. Ada Tinder saya Nangkap pupuk 11 ton. Nah, nangkap biaya tebang ini. Ya saya Lahan fiktif. Untuk langkah-langkah yang sudah dilakukan Bapak-bapak? Belum ada Mas. Belum Karena ada. Semboro Cuman menginjak. pengirim surat saja ke DPR. Iya. Karena kalau kita nanti tarung di ruangannya pabrik, ya nggak ada artinya. Dia nggak bisa ini. Pokoknya PKB ini menyerahkan kunci dibayar. Itu aja dia. Tapi saya mau berdebat di situ mau apa? Nah, kalau di DPR ada Disnaker, ayo kalau mau debat. Apa sudah benar PKB itu? Kan gitu. Jadi saya nggak mau diem aja saya waktu di itu. Nah itu pun mestinya loh Mas, notulen itu harus dikeluarkan, tidak dikasih kita. Notulen itu tidak dikeluarkan. Mesti itu kalau ada notulen kita ke Disnakernya enak, kita sudah bipartit. Iya betul. Iya kan? Nah itu, tapi tidak dikasih.
Nah, itu. Ya itulah anunya. Ya harapannya mudah-mudahan teman ini cepat dibayar yang separuhnya itu. Nah, Pak Kusen dikembalikan lagi seperti pegawai biasa sampai dihitung pensiun itu berapa dibayar semua. SHT-nya juga iya kan? Iya. Iya, ya itu Mas. Jadi kalau kita nanti masuk ke undang-undang ketenagakerjaan sudah banyak salahnya. Makanya saya tunggu di DPR. Nanti tak edel-edel di sana dengan saya. Ya, dengan Bapak siapa, Pak? Pak Susiati. Pak Susiati. Bapak Abdul Kusen.